Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syam wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Sabar memiliki peran yang sangat berarti di dalam menjalankan agama kita dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyampaikan, "Ya'ti zamanun 'alan nasi as-sabiri fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamari." Akan datang satu masa kepada umat manusia yang sabar menjalankan agamanya bagaikan ia menggenggam bara api. Hadis riwayat Imam Tirmidzi terdapat di dalam kitab Jami'us Shaghir kaya Syekh Jaludin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini memberikan makna bahwa orang yang bersabar aja begitu berat melaksanakan agama dan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang dalam jiwanya tidak memiliki sifat kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar dan melatih kesabaran kita di dalam melaksanakan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, mengandung pelajaran kepada kita. Kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk memiliki sifat kesabaran, karena di dalam ibadah puasa sudah mengandung separuh dari kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu nisfus sabri." Puasa adalah separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah, terdapat juga di dalam kitab Jami'us Shaghir. Dalam riwayat lain bahasanya as-saumu nisfus sabri. Puasa separuh dari kesabaran. Ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujatul Islam Imam Ghazali dalam bab sabar. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa memiliki sifat sabar ini tanpa kita belajar, tanpa kita latihan. Seperti orang yang menjadi atlet profesional, menjadi atlet yang handal, kalau ia tidak berlatih, tidak masuk ke karantina untuk melatih dirinya untuk menjadi orang-orang yang profesional dan handal, maka tidak akan dia mendapatkan sebagai atlet profesional. Begitu juga kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bersabar, memiliki sifat kesabaran, maka Allah menyediakan sarana kepada kita berpuasa. Dengan berpuasa, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki sifat kesabaran. Kita tahu bersama bahwa puasa ini adalah menahan syahwat perut kita, menahan syahwat kemaluan kita, menahan rasa lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan syahwat keinginan kita menggauli istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang halal saja, baik makan, minum, bergaul dengan istri yang sah, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makanan dan perbuatan, pergaulan yang tidak halal, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai pembelajaran kepada kita. Kita mampu menjaga puasa, menahan dari segala macam yang membatalkan, baik menahan syahwat perut kita, syahwat kemaluan kita. Tetapi tidak cukup dengan itu. Kita harus bisa menahan, menjaga panca indera kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga telinga kita, menjaga semua anggota badan kita. Apabila kita sudah bisa menjaga semua anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa, maka insya Allah kita akan memiliki sifat kesabaran. Maka di dalam ibadah puasa ini kita dilatih untuk menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga panca indera kita. Karena mulut kita, kalaulah mulut kita menggunjing orang, memang puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya tidak ada. Sesudah kita bisa menjaga syahwat perut kita, syahwat kemaluan kita,
kita dituntut untuk bisa menjaga panca indera kita, anggota badan kita, kita belajar dan berlatih agar panca indera kita tidak berbuat terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita, jangan sampai mulut kita menggibah orang, menceritakan orang. Gibah adalah menceritakan orang sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Kalau yang kita ceritakan tidak sesuai dengan fakta, maka kita telah berbuat fitnah. Fitnah juga lebih besar dosanya. Untuk itu, mari kita sama-sama jaga mulut kita, jangan sampai kita terjerumus kepada ghibah, karena ghibah ini adalah sangat besar dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang yang menggibah saudaranya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Untuk itu, marilah kita sama-sama jaga panca indera kita, khususnya mulut kita, dan yang lainnya, panca indera kita, mata kita, tangan kita, telinga kita. Banyak telinga kita dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memperbanyak mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin wal muslimat, saimin wa saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar dan berlatih dengan puasa ini untuk meningkatkan kita kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syahwat perut kita, menjaga syahwat kemaluan kita, menjaga panca indera kita, dan juga kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita memiliki hati yang kotor, hati yang busuk, hasad, dengki, dan yang lainnya. Terutama ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada terbesit dalam jiwa kita, dalam hati kita, ingin disanjung orang, ingin dipuji orang. Maka ini adalah perbuatan yang sangat keji, bahkan termasuk urutan syirik. Ar-riya'u syirkul asghar, ia adalah syirik kecil. Untuk itu, mari kita jaga hati kita. Saudara kaum muslimin wal muslimat, saiman wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari puasa kita, bisa mengambil pelajaran dalam melakukan ibadah puasa kita. Kita bisa bersabar, menahan dari semua yang membatalkan puasa, menahan dari semua yang menghilangkan pahala puasa kita, dan menjaga hati kita supaya hati kita hati yang bersih, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hati yang busuk dan kotor. Jika kita bisa meraih predikat kesabaran ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar sekali. Innallaha ma'as sabirin, begitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.